Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Zanzarina. Saya dari kelas 18A Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai tugas arsip sejarah yang diampu oleh Pak Piki Senti Pernanta. Selamat melihat. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa yang saudara pahami, apa itu dan pentingnya arsip sejarah. Sejarah dapat bermakna apabila dalam peristiwa yang telah terjadi itu terdapat dokumen atau arsip yang menyertainya, dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi dan bukan omong kosong atau gosip belaka. Dan hal ini seperti yang dikatakan oleh Leopold van Ranke, ia menganjurkan supaya sejarawan hanya menulis apa yang benar-benar terjadi atau apa yang sesungguhnya terjadi. Dan hal ini demikian itu dinamakan sejarah serba objektif. Sejarah serba objektif itu artinya peristiwa-peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan benar-benar nyata, dan didukung juga oleh evidensi yang menguatkan seperti saksi mata, dokumen-dokumen, dan peninggalan sejarah lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu tentang bagaimana relevansi atau keterkaitan antara arsip sejarah dengan riset sejarah. Profesor Sartono Kotodirjo mengungkapkan bahwa kunci untuk memasuki wilayah sejarah ialah sumber-sumber seperti legenda, folklore, prasasti, monumen, hingga dokumen-dokumen, serta surat kabar dan surat-surat lainnya. Semua yang di atas itu disebut merupakan rekaman aktivitas manusia, dan segala sumber sejarah di atas tidak akan sampai dari generasi satu ke generasi berikutnya kalau tidak ada kesadaran pengelolaan sumber atau tidak ada kesadaran arsip yang dimiliki. Dan oleh sebab itu, keberadaan arsip sebagai salah satu sumber sejarah sebenarnya sejak awal masa penciptaannya itu sudah bisa diproyeksikan untuk berbagai kepentingan, termasuk dalam rangka rekonstruksi sejarah itu sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu efektifkah arsip digunakan sebagai sumber belajar sejarah di sekolah maupun di perkuliahan, dan bagaimana caranya. Sangat efektif. Dengan adanya dokumen arsip sejarah di daerah tersebut dapat dijadikan sumber pembelajaran sejarah lokal, dan melalui mata kuliah sejarah lokal mahasiswa dikenal dengan peninggalan-peninggalan bersejarah milik daerahnya, dan pembelajaran sejarah lokal selama ini yang terlaksanakan hanya pada pengenalan objek-objek sejarah serta benda-benda purbakala yang sebagian besar menjadi objek wisata yang dikelola oleh daerah, dan pengenalan secara langsung pada dokumen arsip sebagai sumber belajar dan penulisan sejarah belum dikenalkan secara baik. Dan pembelajaran sejarah yang berlangsung dalam instansi pendidikan khususnya di wilayah Dompu atau di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya masih kurang memaksimalkan penggunaan arsip dan dokumen sebagai sumber belajar, khususnya pada lembaga pendidikan tinggi. Sumber belajar yang dekat dengan lingkungan belajar sendiri cukup berpengaruh dan sangat penting dalam penguasaan materi dan penguatan tentang wilayah setempat. Menurut saya seperti itu, dan pembelajaran sejarah dalam hal ini sangat penting untuk mengembangkan model pembelajaran yang berorientasi pada sumber-sumber sejarah lokal. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai poin keempat, yaitu bagaimana kondisi arsip sejarah dan lembaga arsip di Indonesia pada saat ini, terkhusus di Pekanbaru dan Riau. Perkembangan peraturan kearsipan di Indonesia telah menunjukkan tren yang positif. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Dan undang-undang ini telah membahas cakupan dan ruang lingkup kearsipan yang lebih luas dan terperinci. Kemudian diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Seperti penjelasan saya yang telah saya buat di sebelah saya ini, dan bahkan peraturan-peraturan lainnya pun muncul dalam rangka melengkapi regulasi di bidang kearsipan di Indonesia, terkhususnya di Pekanbaru dan daerah Riau sekitarnya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan poin terakhir, yaitu bagaimana pengelolaan arsip digital di Indonesia pada saat ini, terkhusus di Pekanbaru dan daerah Riau sekitarnya. Dalam penggunaan arsip digital, maka perlu adanya suatu penerapan dalam pengelolaan file digital pada suatu instansi, dan pada perangkat lunak memiliki jangka waktu yang cukup lama dalam menggunakan jenis fitur sesuai dengan instansi yang telah ditentukan, sehingga perlu adanya suatu kebijakan dan prosedur dalam pengelolaan arsip digital untuk meningkatkan hasil yang transisi dari instansi konvensional ke digital. Dan tahapan penyimpanan arsip pada umumnya disimpan pada suatu lemari atau filing kabinet, sedangkan arsip elektronik atau digital disimpan pada suatu hard disk dan file. Dan tahapan terakhir dengan mendeposisikan arsip dengan menggunakan pedoman retensi. Untuk menjamin efisiensi manajemen arsip secara mudah, dibutuhkan beberapa cara. Itu perlu adanya penyimpanan dokumen dalam jangka waktu yang dibutuhkan, pembatasan akses pada orang yang tepat, dan mensalinkan dokumen agar apabila terjadi suatu masalah menggunakan alat arsip dalam jika ada suatu masalah dalam penggunaan alat arsip dan dalam suatu penyimpanan arsip itu sendiri.